Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Muhammad Raffi Diansyah dengan nomor RP 2035241065 dari kelas B. Oke, jadi di sini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Ida untuk ETS kewarganegaraan di semester 3. Baik, mungkin yang pertanyaan pertama itu lebih tepatnya ke Sadikes yang berbunyi saat COVID-19 kebijakan belajar dari rumah diterapkan. Lalu pembelajaran online dan ujian menemui beberapa kendala, seperti sikap tidak jujur siswa dalam mengerjakan ujian hingga copy paste. Nah, di sini kita harus memberikan solusi sebagai siswa yang belajar pendidikan kewarganegaraan untuk menghindari hal ini. Oke, jadi kalau menurut saya, kalau kita sebagai warga negara itu kan kita mempunyai peraturan, yang dimana oke lah kita tidak membahas peraturan negara, tapi kita membahas peraturan etika bersekolah lah gitu kan, dimana kita bersekolah itu untuk mencari ilmu. Dan jikalau kita menyalahgunakan misalnya guru atau tenaga pendidik lain yang memberikan sebuah tugas atau ujian, itu kita berwajib untuk belajar dan juga mengetahui hal tersebut begitu. Jadi misal kalau kita hanya copy paste milik teman dan sebagainya tanpa, sebenarnya copy paste itu tidak dipermasalahkan. Kalau dari saya sendiri tidak bermasalahkan, tapi copy paste itu harus kalian harus memahami apa yang kalian copy paste itu. Biasanya kerap sekali kita temui kalau orang itu hanya copy paste tanpa mempelajari hal-hal di dalamnya. Jadi saat ada tugas yang sama tapi dengan permodelan yang berbeda, itu pasti anak itu pasti akan bingung. Nah, di sana sebenarnya untuk menghindari hal tersebut itu lebih tepatnya dalam segala teknologi ya, kita bisa mengembangkan teknologi menjadi lebih canggih. Yang seperti kita bisa lihat lah di kehidupan sekarang itu teknologi sudah dikembangkan menggunakan AI atau menggunakan teknologi-teknologi yang bisa mampulah untuk mengidentifikasi bagaimana hal tersebut, bagaimana hal kecurangan itu terjadi begitu. Lalu selanjutnya mungkin kita bisa mengedukasi siswa atau para pelajar atau para mahasiswa ini agar bagaimana sih menjadi mahasiswa yang baik, dan juga kita memberikan pelatihan di sini tuh kita kutip bukan pelatihan akademik, tapi pelatihan seperti bagaimana cara manajemen waktu dan juga bagaimana cara kita memanage sebuah prioritas kita di kehidupan kita begitu. Lalu pertanyaan kedua yaitu mengenai hak warga negara, dan pertanyaannya itu kita harus memberikan pendapat bagaimana cara menciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Nah, mungkin di sini tuh aku akan mention peraturan-peraturan atau UUD undang-undang di negara kita. Biasanya UUD di sini tuh terkadang ya bisa kita temuin itu bertabrakan antara undang-undang satu dan undang-undang lainnya. Di sana itu biasanya kita dimana sekelompok orang itu hanya mendalami undang-undang B, tapi kita mendalami undang-undang A. Saat kita terjadi suatu konflik, kita menggunakan dasar undang-undang tersebut itu dipertanyakan karena kedua undang-undang ini itu bertentangan gitu. Jadi untuk mengharmonisasi kita kita harus saat terjadi masalah kita lebih baik membicarakannya lah saja. Tak perlu kita memerlukan kekerasan atau menggunakan kata-kata kasar yang bisa memecahkan keretakan atau memecahkan hubungan harmonisasi di antara lingkungan kita. Nah, kita punya hak dan mereka punya kewajiban gitu. Jadi kita sebagai yang mempunyai hak dan kita mempunyai kewajiban melaksanakan tersebut, kita harus kita harus melaksanakan dan kita harus menghormati atau menghargai hak milik orang, dan kita harus wajib melaksanakan hak yang harus kita patuhin di kita. Lalu selanjutnya ada pertanyaan atau ada suatu yang ketiga yaitu pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang bertujuan bagi siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Berikan contoh untuk implementasi yang Anda lakukan sebagai warga negara yang baik. Implementasi sendiri itu sebenarnya simpel, hanya menaati dan juga mematuhi. Dimana seseorang kalau ada suatu peraturan dan kita sebagai warga atau sebagai mahasiswa yang baik atau sebagai sivitas akademik yang baik, kita seharusnya mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, begitu kan? Nah, contohnya saya di sini deh.
saat berkendara kita berwajib untuk memakai helm, dan juga mungkin dalam suatu apa ya, mungkin tambah-tambahan mungkin kita harus memakai lengan panjang seperti jaket. Lalu selanjutnya kita harus memakai apa ya, celana panjang atau sepatu. Nah, di situ peraturan tersebut diciptakan karena mengalami sebuah kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, entah itu kepala rusak kan dikarenakan kecelakaan dan sebagainya. Nah, akhirnya lahirlah peraturan-peraturan itu. Nah, di mana peraturan itu kita harus patuhi dan juga kita harus hormati. Dan kita harus mengerti kenapa peraturan tersebut diciptakan, gitu kan. Jadi deh, waktu kita sebagai mahasiswa kita harus memakai pakaian rapi, berkerah. Nah, kenapa pakaian rapi dan berkerah itu wajib dilakukan? Dikarenakan saat kita apa ya, berhadapan dengan dosen atau orang yang lebih tua, nah orang-orang yang lebih tua atau dosen ini itu lebih segan atau lebih menghargai kita dikarenakan kita memakai baju baju yang sopan daripada kita memakai baju yang seadanya, entah tuh kaos, kostumnya sobek-sobek dan sebagainya. Nah, guru akan lebih segan atau civitas akademik akan lebih segan jika kalian memakai baju yang rapi. Nah, begitu teman-teman. Jadi untuk apa ya, bagaimana cara kita menjadi warga yang baik, kita mematuhi dan menghormati peraturan-peraturan yang ada. Lalu selanjutnya ada konstitusi adalah undang-undang dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam administrasi suatu negara. Nah, ditanyakan, berikan pendapat Anda, apakah ada urgensi nyata untuk mengamandemen UUD untuk kelima kalinya? Oke, di sini case-nya seperti pemilihan pilkada tahun kemarin, jadi mana ya seperti kita tahu lah, peraturan mengenai umur yang wakil presiden kita itu dirubah semena-mena. Sebenarnya saya pro dan kontra mengenai hal tersebut. Pro sendiri saya pro karena saya merasa kalau apa ya, ya dimana ya seperti kita tahu lah, orang tua sendiri tuh mempunyai pengalaman lah yang cukup di dalam menjalankan hal-hal tersebut. Tapi jika kita memberikan kesempatan tersebut kepada orang tua saja, anak muda seperti kita yang mempunyai potensi untuk mengembangkan diri atau untuk ikut berargumen itu terhambat. Contoh kita apa ya? Contoh seperti waktu kemerdekaan Indonesia, di mana para pemuda Indonesia itu menculik Soekarno dan Hatta untuk segera melakukan merdeka karena Jepang waktu itu memang kalah-kalahnya. Nah, di situ itu peran penting bagi para para pemuda gitu kan, para pemuda dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini saya pro karena di sini anak muda mempunyai potensi lah untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik atau membantu menyumbangkan ide di mana pikiran-pikiran kita sebagai warga Gen Z atau warga Alpha nantinya itu selaras begitu. Nah, tapi kontranya sendiri itu semena-mena dan terlalu mendadak. Nah, itu yang aku menjadi kontra. Dan untuk pendapat saya sebenarnya untuk mengubah amandemen UUD kelima kalinya tuh tidak perlu, dikarenakan seperti kita tahu bahwa undang-undang sekarang itu, undang-undang yang udah diimplementasikan secara 4 kali itu sudah dipikirkan matang-matang gitu kan, udah dirubah beberapa kali lah, dan tidak ada urgensi yang benar-benar urgensi banget kecuali kemarin presiden gitu. Dan menurut saya presiden tersebut ya udah kayak kita punya kesempatan gitu bagi anak muda untuk berkreasi dan juga membantu lah untuk menyumbangkan ide gitu kan terkait Indonesia emas nantinya gitu. Lalu pertanyaan terakhir yaitu jelaskan apakah pernyataan di atas yaitu banyak sekali pelanggaran hukum HAM di Indonesia baik sekali dilakukan pemerintah dan sekarang begini. Oke. Untuk pemerintah sendiri atau sebaliknya itu memang ada. Seperti kita ngambil contoh kemarin waktu demo besar-besaran di Jakarta mengenai waktu itu 17+9 tuntutan lah ya kan, dimana kita tahu kalau ada rekan kita atau saudara kita yang akhirnya meninggal karena terlindas oleh polisi. Tak hanya itu saja, di berbagai
daerah lain pun itu pun mengalami yang sama. Banyak mahasiswa atau pendemo yang sebenarnya mereka nggak anarkis, mereka hanya ingin menyuarakan tapi tidak didengarkan. Tapi sayangnya memang para penegak hukum seperti polisi atau organisasi lainnya itu melakukan hal kekerasan yang tidak dibenarkan, yang dimana akhirnya memicu sebuah kegeraman di antara masyarakat sendiri, yang seperti kita tahu memakan beberapa korban, meninggal satu karena terlindas oleh mobil polisi. Itu menurut saya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat pemerintah dalam yang tidak seperti tugasnya begitu. Tapi sebaliknya juga, gak hanya pemerintah saja, gak hanya para aparat saja, namun para warga pun terkadang juga melanggar hak atau hukum-hukum yang berlaku. Contoh, kita mengambil contoh kerusakan fasilitas di Jakarta atau pembakaran di Surabaya, di berbagai daerah lah, nggak hanya di Surabaya. Saya tahu bahwa Anda itu kesal, bahwa kita itu kesal, kita sama-sama kesal mengenai tuntutan, mengenai kinerja yang tidak nyata, kinerja yang tidak pasti dan sebagainya. Kita menuntut hal tersebut, tapi kita tidak boleh menjarah atau kita tidak boleh merusak fasilitas-fasilitas yang bukan kita miliki, karena itu bukan hak kita. Nah, di sini warga juga melanggar HAM atau hak asasi manusia lainnya, di mana yang punya toko merasa rugi dikarenakan demo tersebut. Kalian merasa rugi juga, membuang waktu. Kalian juga kita sama-sama sadarlah, kita jika ingin memperbaiki kualitas negara kita juga harus memperbaiki negara kita. Ya, aku berharap pendapat-pendapatku ini itulah pendapat pribadi saya. Mohon maaf bila ada pendapat yang mungkin tidak selaras atau salah kata lah dari saya yang dari video ini. Saya Muhammad Raferdiansyah, izin pamit undur diri untuk menyelesaikan video ETS KWN yang telah diberikan oleh Bu Ida. Saya ada satu pesan untuk negara ini. Saya berharap hukum atau undang-undang dasar negara itu memang terlaksanakan dengan baik dan tidak membeda-bedakan status maupun ekonomi. Jadi apapun, misal pemerintah atau anak penjabat dan sebagainya memang melakukan kesalahan dan itu terbukti dan ada hukuman dari undang-undang dasar atau undang-undang yang berlaku, hukumlah seadil-adilnya. Kita tidak akan berkembang jika kita tidak melakukan perubahan. Oke. Mari kita berubah untuk Indonesia Emas 2045. Mari kita mendukung perubahan tersebut. Mari kita mendukung program-program yang ada. Mari kita menyaksikan langsung bagaimana program tersebut berjalan. Jika memang rasanya tidak cocok, mari kita bersuara. Namun, jangan anarkis. Oke? Anarkis memang perlu, karena itu pasti dengar. Tapi, tidak perlu harus merusak dan harus membakar seluruh gedung atau fasilitas-fasilitas yang ada, karena fasilitas atau gedung-gedung tersebut itu kembali ke kita lagi gitu kan. Negara harus keluar uang lagi dikarenakan tersebut, padahal negara bisa memperbaiki hal lain tanpa memperbaiki hal yang kita harus. Menurut saya segitu saja. Saya Muhammad Raferdiansyah. Saya mohon maaf bila ada salah kata dari video yang tertera. Semoga nilai kewarganegaraan saya menjadi lebih baik, dan pendapat-pendapat ini adalah pribadi dari saya dan pikiran saya sendiri. Jika memang ada salah pemikiran atau memang ada salah kata, mohon koreksinya di kolom komentar. Saya Raffi dengan NRP terakhir 05 dari kelas B, pamit undur diri.